Shalom Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Pada hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat dan kita mengucap syukur untuk setiap perlindungan dan kasih setia Tuhan pada sampai hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari dengan hati yang mengarah pada Tuhan dan pikiran kepada Tuhan, kita mau fokus dalam ibadah ini dimanapun kita berada. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Berikanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah Jemaat sekalian, kita akan tahbiskan kebaktian kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah, Sang Khalik langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu.
Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, dan tak lupa juga saya akan menyapa anak-anak sekalian yang bersama dengan papa mama kalian berbakti bersama-sama dimanapun kita berada. Saya akan bacakan satu nats firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 49 ayat yang ke-16 sebagai ayat pengantar kita untuk kita beribadah bersama-sama. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menari aku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami adalah manusia yang lemah dibandingkan dengan Engkau, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha besar. Kami ini adalah ciptaan-Mu ya Tuhan. Sekarang ini kami datang kepadamu, bahwa di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami seringkali mendukakan Engkau. Di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami seringkali mendukakan hati suami, mendukakan hati istri, mendukakan hati anak-anak, dan juga kami sebagai istri mendukakan hati suami kami, mendukakan hati anak-anak kami. Kami sebagai anak-anak mendukakan hati dari orang tua kami, mendukakan hati orang-orang yang di dekat kami, baik sadar maupun memang kami tidak sadar untuk melakukan itu ya Tuhan. Dosa-dosa kami sangatlah berat, tetapi kami yakin ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah. Engkaulah yang mengampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan Engkau sendiri juga yang akan melayakkan kami untuk kami datang kepadamu, tunduk, taat, dengar-dengaran firman Tuhan, tunduk sebagai hamba ya Tuhan. Dan apalagi ketika kami saat ini merasakan ketakutan, ketika wabah virus COVID-19 menjadi sebuah pandemi di dunia ini ya Tuhan. Kadang-kadang kami merasakan paranoid, ketakutan yang sebenarnya tidak perlu kami khawatirkan. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami tunduk, taat kepadamu, karena kami yakin Engkau adalah pelindung kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang akan beracara di ibadah kami ini. Dan terima kasih ketika Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap berbakti kepadamu. Amin. Semua hanya karena anugerah Tuhan kita masih bisa bersama-sama di tempat ini memuji nama Tuhan. Begitu juga dengan di rumah dan di mana saja kita masih bisa bernyanyi memuji nama Tuhan. Di kondisi seperti saat ini ada banyak perasaan yang muncul, banyak perasaan yang hadir. Tapi Allah berfirman di dalam Ibrani 13 ayat 53b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di tengah-tengah kondisi yang seperti saat ini, di tengah-tengah perasaan ada takut, khawatir, dan cemas, mari kita tetap memandang, mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Di saat takut, Tuhan ada di sana. Di saat kita cemas, Tuhan juga ada di sana. Dia ada bersama-sama dengan kita dan anugerahnya besar bagi kita. Mari
semua kita akan menyanyikan pujian ini dari hati kita. Bahwa Tuhan ada di setiap hati kita, setiap hidup kita. Jiwa
mengucap syukur bahwa kita memiliki Allah yang anugerah yang begitu besar kepada kita. Dan pada pagi hari ini kami ingin memuji memuliakan nama Tuhan karena kami tahu Engkau adalah Allah yang layak untuk disembah. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu di tempat ini dan juga shalom Bapak Ibu lagi di rumah masing-masing bersama dengan teman-teman semua. Kita percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Hari-hari depan kita tidak tahu seperti apa, nggak bisa diprediksi. Tapi kita tahu bahwa kita berjalan melangkah bersama Tuhan. Amin. Amin. Kita mau nyanyikan hari-hari kita lalui bersama Yesus. Saya undang Bapak Ibu di tempat ini untuk balik berdiri. Kita mau berikan senyum dulu dong kepada kanan kirinya. Senyum yang terbaik di rumah juga memberikan senyum kepada papa, mamanya dan anaknya. Mari kita pujikan. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan cobaan kan ku hadapi bersama Yesus, selamatku sekalian. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, amin. Bapak Ibu saudara teman-teman, saya mau mendengar suara jemaat menyanyikan pujian ini yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Mari kita bernyanyi bersama pujian ini bersama keluarga di rumah. Hari-hari melalui bersama Yesus. Hari-hari ku lalui sekali lagi untuk adik-adik yang ada di rumah. Halo. Gak kedengeran, oh ya di rumah ya soalnya. Oke, kita semuanya mengucap syukur dan senang sekali ketika kita percaya bahwa Tuhan ada di setiap rumah-rumah kita. Amin. Hari ini dan selama-lamanya Tuhan ada di rumah kita. Kita mau katakan, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Ayo, teman-teman dan adik-adik, mari kita berikan pujian ini. Kita mau happy, kita mau berbahagia dalam Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah.
percaya bahwa kita punya Tuhan yang benar. Amin. Kita punya Tuhan benar yang tidak pernah meninggalkan. Kita mau katakan bahwa Dia adalah gunung batu kita, kota benteng kita. Mari aku ngajak semua untuk bernyanyi, memuji Tuhan yang benar, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak aku ragu, menjamin hidupku. Keselamatanku dan kau yang membelaku, tak aku takut. Bersamamu di dalamku, walau badai menerjang di dalam hidupku ini. Sekali lagi di tengah-tengah kondisi seperti saat ini, hati kita, hati orang-orang percayalah yang dicari oleh Tuhan. Hati yang seperti hamba, hati yang mau tunduk di hadapan Tuhan, hati yang mau menyerahkan diri kita di tengah-tengah ini kepada Tuhan. Mari kita diajak untuk mengingat setiap kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan, penerimaan Tuhan akan diri kita. Tak dapat
tulus menerima aku apa adanya. Tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Tawaran Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sabtu Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan yang terbaik yang ada padaku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan. Sekali lagi aku di hadapan-Mu. Yesusku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hati hamba biarlah Engkau karuniakan kepada kami, sehingga kami dapat tunduk dan taat terhadap firman Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita dan petunjuk bagi jalan hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan-Nya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian dan juga anak-anak, mari kita akan membaca Alkitab kita pada Mazmur pasal 49. Kita akan baca semuanya saja ya, yaitu dari ayat 1 sampai 21. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mazmur 49 mulai ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama,
dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka, tetapi dengan segala kemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut, mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Bapak, Ibu, saudara sekalian dan anak-anak, khotbah pada minggu ini saya beri judul yaitu tunduk dan berserah pada Allah di tengah wabah. Tunduk dan berserah pada Allah di tengah wabah. Jemaat sekalian, saya teringat dengan sebuah lagu sekolah minggu ketika saya berada di sekolah minggu di kebaktian anak-anak yang memberikan pengajaran yang sangat bagus bagi anak-anak sekolah minggu. Lirik dari lagu itu berbunyi sebagai berikut. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam. Saya urutkan sengaja ya, karena kalau yang itu kan apa itu siang, malam, pagi, petang itu nggak urut gitu ya. Saya urutkan di sini yaitu pagi, siang, petang, malam, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Anak-anak tahu ya lagu ini ya, pasti gitu ya, itu bisa anak-anak bisa nyanyikan sendiri. Tapi di sini bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam hidup manusia banyak sekali yang mengejar harta dan martabat. Saya tambahkan di sini martabat, mencari martabat. Harta dan martabat dicari orang, dan terus dicari orang. Orang bekerja mati-matian untuk uang. Mencari dan mencari uang. Seperti yang dikatakan dalam lirik lagu anak sekolah minggu tadi. Apa yang dicari orang? Uang. Pagi, siang, petang, malam, uang. Terus menerus uang. Harta ditumpuk dan ditumpuk terus, nggak tahu di bank atau di bawah kasur atau di bawah bantal, dijadikan bantal sekalian uangnya gitu ya. Tapi terus orang ingin menjadi semakin kaya dan semakin kaya. Maafkan saya, misalnya ini
ada sepasang suami istri yang dari Jawa Tengah mengadu nasib di Jakarta dengan memulung dengan gerobaknya. Mereka bersusah payah untuk memulung, mengumpulkan botol-botol bekas, mengumpulkan plastik-plastik, dijual, uangnya dikumpulin. Lalu setelah Lebaran, mereka pergi berbondong-bondong mudik ke Jawa Tengah pada waktu Lebaran itu. Lalu apa yang dilakukan? Mereka kemudian paling tidak membagi-bagi uang sedikit-sedikit, dan uang yang sebagian besar itu untuk memperbaiki rumah di Jawa Tengah. Bertahun-tahun ini tetap berjalan seperti itu. Bertahun-tahun mereka mengumpulkan uang, kemudian mudik dan membangun rumahnya, sampai suatu ketika mereka tidak terasa sudah lanjut usia, sudah usur, rumahnya dijateng, sudah besar, sudah bagus, tapi siapa yang menikmati itu? Mereka sepanjang hidup mereka di Jakarta, mereka tidur di dalam gerobak itu. Mereka membangun rumah yang sangat besar di Jawa Tengah. Untuk siapa? Bukan untuk mereka. Kekayaan itu susah payah dicari. Tetapi kekayaan itu untuk siapa? Itu dikatakan di ayat yang ke-11 tadi. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama, dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Mereka tidak pernah bisa menikmati apa yang merupakan susah payah itu. Dan bahkan ketika telah mengumpulkan harta yang sangat banyak, menjadi kaya raya, bisa dikatakan menjadi triliuner, jika wabah menghinggapi dia. Ini sekarang ini kita masih ribut-ribut masalah corona. Jika corona menghinggapi mereka, orang kaya, banyak sekali hartanya, dihinggapi corona dan kritis, apakah dia bisa menolak? Apakah dengan uangnya bisa membeli nyawa? Bisa saja dia menggunakan rumah sakit yang terbagus, terhebat, tetapi nyawa tidak pernah bisa dibeli. Jika kematian merenggut jiwa si orang kaya itu, apakah dia bisa membeli tiket untuk pergi ke surga? Tidak. Tiket pergi ke surga itu adalah anugerah dari Tuhan. Meskipun orang ini terus mengumpulkan uang, tapi uang itu tidak mampu untuk bisa membeli tiket dia ke surga. Berikutnya, manusia juga mengejar kedudukan untuk menaikkan martabatnya. Ketika pemilihan ketua partai politik misalnya, orang bisa rela jegal-jegalan, bisa rela sikut-sikutan demi untuk mencapai kedudukan yang tinggi itu. Di sebuah perusahaan, orang bisa saja itu jatuh menjatuhkan, jegal-jegalan lagi juga untuk masuk kepada posisi yang sangat tinggi demi untuk martabatnya naik. Gereja juga tidak imun akan hal ini. Gereja juga tidak bisa menghindari masalah ini. Kita sebentar lagi akan sidang sinode. Ya, kita bisa lihat sendiri juga gitu ya, apa yang terjadi. Itu di
YouTube atau di mana gitu ya, itu bisa jadi antara majelis satu dengan yang lainnya itu ada di gereja di biasanya di wilayah barat gitu ya, wilayah barat. Itu bisa diseret itu majelis penatua yang ada di mimbar gitu, diseret oleh penatua yang lain. Oleh karena apa? Itu sebenarnya oleh karena martabat, dan martabat. Kalau bisa ditambahin lagu tadi, apa yang dicari orang martabat, bukan martabak ya, martabat, kedudukan. Orang mencari-cari itu sampai rela sikut-sikutan. Apakah dia bisa mempengaruhi Allah dengan kedudukannya yang tinggi itu untuk dapat pergi ke surga? Tidak. Apakah ketika dia punya martabat yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat tinggi, dia bisa menghindari? Misalnya kalau itu adalah wabah, tidak bisa. Buktinya, istri Perdana Menteri Kanada juga ikut terkena. Menteri, ya nggak usah jauh-jauh, menteri di Iran gitu ya, itu menteri di kita pun bisa kena juga. Bupati bisa, wali kota bisa. Kedudukan, harta tidak bisa menjamin untuk kalau itu memang ada wabah untuk kita menghindari semuanya itu. Tuhan berkata pada ayat 7 dan 8. Mari kita baca. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Jadi kalau punya harta yang sangat banyak, punya kedudukan yang sangat tinggi, dikatakan di sini, dia tidak akan pernah bisa memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena apa di ayat 9? Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Jadi keselamatan itu tidak bisa diukur dengan uang. Keselamatan tidak bisa diukur dengan kedudukan. Karena uang dan kedudukan tidak dapat membeli untuk orang tidak mati, untuk orang tidak terkena wabah. Jika mereka terkena wabah, semua orang dapat terkena wabah. Tidak ada orang dengan kekayaan dan kedudukannya itu untuk dapat menghindarinya. Karena sewaktu-waktu bisa juga mengenai diri siapa saja. Tuhan memperingatkan di ayat yang ke-21. Kita akan baca ayat 21. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ini adalah sebuah peringatan sebenarnya. Dunia sekarang ini dilanda wabah yang tidak main-main. Virus ini memang sangat ganas. Kita harus jujur untuk itu. Penyebarannya itu tidak dapat diprediksi. Sangat cepat. Di Italia, wah itu sudah merambah kemana-mana. Sehingga Italia itu saat ini melakukan lockdown, atau mungkin bisa dikatakan kalau di Eropa itu semi lockdown. Masih bisa berbelanja, tetapi benar-benar harus memisahkan diri dengan orang-orang yang lain. Dan sekarang ini, ya dari kemarin, rupiah saja bisa sampai melemah 16 ribuan lebih kayaknya $1. Perekonomian dunia sedang mengalami resesi. Negara-negara takut sehingga sampai menerapkan tadi itu lockdown atau semi lockdown. Pokoknya itu ya seperti itulah. Dan kita
di sini terkena imbasnya juga sampai kita berbakti bersama-sama dengan sistem online. Bagaimana kita sebagai orang percaya menghadapi semuanya itu? Ini adalah hal yang terpenting. Apakah kita menjadi ikut-ikutan takut? Apakah kita menjadi ikut-ikutan paranoid? Ayat yang paling utama dalam kitab Amsal itu adalah Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Kita akan baca saja. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pemazmur pada pasal 49 ini adalah dia menyajikan Amsal dalam bentuk nyanyian. Dikaitkan dengan Amsal pasal 1 ayat 7 tadi. Pemazmur adalah orang yang takut akan Tuhan. Kita akan baca di ayat yang kelima tadi, yaitu dari Mazmur pasal 49. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Dengan kita bisa melihat bahwa Amsal ini adalah nyanyian, Mazmur 49 ini adalah Amsal nyanyian, maka kita tahu bahwa pemazmur, tadi sudah saya katakan, adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang selalu berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu dia berkata pada ayat yang ke-6, mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Sekali lagi, mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Mengapa aku takut pada wabah yang sedang terjadi akhir-akhir ini? Di hari-hari celaka itu, harta, tahta, diri sendiri itu tidak ada apa-apanya. Pemazmur tidak takut di hari-hari celaka itu. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Dia tidak takut karena dia mengandalkan Tuhan. Tuhan adalah pelindungnya. Di tengah-tengah wabah bencana COVID-19 ini, seharusnya lah kita juga seperti pemazmur, yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ketika angin ribut melanda perahu mereka, mereka mengandalkan diri sendiri. Saya bisa, kami bisa, kami adalah pelaut yang ulung. Sudah lama sekali kami melaut di sini. Sudah lama, bisa dikatakan dari lahir. Karena apa? Karena sudah oleh bapak ibunya ya dilatih seperti itu gitu ya. Sejak kapan ya? Mereka nggak tahu. Pokoknya ini sudah merupakan keahlian kami. Kami ini adalah pelayan, mengandalkan diri sendiri. Di air-air yang ada di perahu dikeluarin, pokoknya dikendalikan sendiri. Apa bisa? Ketika itu sudah demikian hebat keahlian mereka, tidak ada apa-apanya. Hanya satu, yaitu berserah kepada Tuhan Yesus. Ketika mereka menggugah Tuhan Yesus bangun. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus meredakan angin ribut itu, dan Tuhan Yesus berkata, hai orang-orang yang tidak percaya, di mana imanmu? Pemazmur
adalah orang yang berserah kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Itu adalah jawaban segala-galanya bagi kita. Bersama dengan Tuhan, iman kepada Tuhan, kita tidak akan takut. Melainkan bersama dengan Tuhan, kita mampu menghadapi semuanya ini. Badai pasti berlalu dan akan terbit pelangi yang indah. Pelajaran apa yang kita peroleh dari pembacaan Mazmur pasal 49 ini? Ada 3 hal, yaitu di tengah wabah corona ini kita serahkan diri kepada Tuhan, diam di rumah dan berdoa agar Tuhan melindungi umatnya, agar Tuhan melindungi jemaat Gia Raja Wali, agar Tuhan melindungi anak-anak Raja Wali, KAA Raja Wali sebagai penerus bagi gereja kita. Kita diam di rumah kita masing-masing. Kita juga dapat membantu pemerintah dengan berusaha memutus mata rantai penyebaran wabah ini. Dengan cara apa? Dengan cara diam. Diam di rumah. Gak usah ke mall. Gak usah main kemana-mana. Ke Anyer, lagi macet. Gak usah pergi ke puncak, lagi macet juga. Kita adalah orang yang bijak. Diam di rumah. Kita membantu para dokter yang ada di rumah sakit. Yang kedua, ketika badai nanti sudah mereda, ketika wabah ini sudah mereda, kita harus ingat bahwa harta dan kedudukan itu adalah amanah yang dititipkan Tuhan kepada kita. Hati hamba, hati yang mau menata layani, mengelola berkat Tuhan itu bagi siapa? Ya bagi saya dan berkat bagi yang lain juga. Diberkati, kita harus juga menjadi berkat. Dan yang ketiga, saya akan teruskan lagu sekolah minggu tadi. Siapa yang dicari Tuhan saya, siapa yang dicari Tuhan saya, siapa yang dicari Tuhan pagi, siang, petang, malam, saya orang yang berdosa. Dengan diam bersama di rumah, kita sudah dipaksa oleh Tuhan untuk dekat dengan Dia. Maka di rumah kita bisa menjawab lagu tadi, yaitu ini saya Tuhan, ini keluargaku Tuhan. Kalau perlu jemaat di rumah silakan bergandengan tangan bersama-sama. Ini aku Tuhan yang engkau cari. Ini aku Tuhan, ini keluargaku Tuhan, ini istriku Tuhan, ini suamiku Tuhan, ini anak-anakku Tuhan yang engkau cari. Sehingga saya akan meneruskan, dan ini karangan saya sendiri, yaitu lagu tadi. Saya tambahin bait yang ketiga. Siapa yang dicari saya Tuhan, siapa yang dicari saya Tuhan, siapa yang dicari saya pagi, siang, petang, malam, Tuhan, 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 Tuhan pelindung saya. 3 hal ini harus ada pada kita. Jemaat di rumah bisa bergandengan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami Tuhan. Ini keluargaku ya Tuhan. Ini anak-anakku. Kami ingin bersama-sama
bertekun di dalam Tuhan, ketika kami bergandengan bersama-sama, itu adalah satu kemurahan Tuhan ketika Engkau beracara di dalam kehidupan kami. Justru ketika wabah menyebar ini ya Tuhan, justru kami dapat bersama-sama dengan keluarga kami, satu keluarga yang utuh. Kami melihat ada blessing in disguise, ada berkat yang nyata di dalam kehidupan kami di tengah-tengah kekacauan yang ada saat ini ya Tuhan. Kami bersama-sama bergandengan tangan, kami dapat bernyanyi, siapa yang dicari saya? Siapa yang dicari oleh keluarga kami? Siapa yang dicari dalam persekutuan keluarga kami ini? Yang kami cari adalah Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan pelindung kami. Hanya Engkaulah yang dapat melindungi kami dari wabah ini. Hanya Engkaulah Tuhan penebus kami. Engkau yang menarik kami. Engkau yang memegang tangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mengucap syukur dan kita akan mempersiapkan persembahan kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang berada di rumah, silahkan siapkan amplop, lalu ya paling baik anak-anak disuruh untuk melayani Tuhan, yaitu mengedarkan amplop itu ke ayah, ibu, nenek, itu ya. Silahkan diedarkan dan kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mempersembahkan persembahan kepada Engkau. Biarlah persembahan ini dapat dipakai bagi gereja kami untuk pelebaran kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami persembahkan persembahan ini dalam ketulusan hati kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik.
warta jemaat yang akan dibawakan oleh Diaken Stefanus. Selamat hari Minggu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara sekalian, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja. Puji Tuhan kita masih bisa menyelenggarakan ibadah walaupun yang di rumah mengikutinya dengan live streaming ataupun rekaman ibadah pada pagi hari ini. Ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan. Bapak Ibu mungkin sudah menerima melalui grup WhatsApp Jemaat Giar, karena warta jemaat dikirimkan melalui grup WhatsApp. Pertama-tama terima kasih kami ucapkan kepada Pendeta Agus Santoso yang telah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini dan juga sebentar sore. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat budget Paskah Pentakosta yang kita masih membutuhkan Rp33.500.000. Jemaat dapat mendukung kebutuhan dana Paskah melalui doa maupun dukungan dana. Dan biarlah kita terus berdoa buat panitia agar dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan setiap kebutuhan yang diperlukan dapat tertutupi. Juga dalam situasi social distancing yang diterapkan oleh pemerintah selama 2 minggu ini. Juga diberitahukan bahwa sehubungan terjadinya penyebaran virus corona, maka Gembala dan Majelis Jemaat Giar mengambil beberapa keputusan yang dapat diperhatikan oleh seluruh jemaat. Yang pertama, kebaktian umum 1 dan 2 pada Minggu tanggal 22 hari ini dan tanggal 29 minggu depan dilaksanakan secara online. Teknisnya dapat diperhatikan dalam warta yang akan dikirimkan dalam bentuk e-warta. Kedua, kegiatan tengah minggu dan kegiatan seksi ditiadakan hingga 31 Maret 2020. Itu apa saja? Doa subuh, kebaktian anak-anak, kebaktian tunas dan remaja bagi Kristus, persekutuan pemuda, kebaktian Aquila Priscilla, Unike, persekutuan pria, latihan paduan suara, kelas pendalaman Alkitab, latihan vokal dan sebagainya yang berkaitan dengan pertemuan dalam lingkup jumlah orang yang banyak. Sehabis ini Bapak Ibu akan ada dialog interaktif mengenai virus corona atau COVID-19. Bapak Ibu saudara sekalian dapat mengikutinya dialog ini di Instagram maupun di Facebook. Apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi mengenai address IG maupun Facebook, silakan menghubungi pihak gereja. Terima kasih. Mari jemaat sekalian kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Ya Tuhan, kami jemaat Tuhan, dimanapun kami berada, kami bersatu hati ya Tuhan, mengikuti kebaktian ini dari awal sampai di penghujung akhir dari kebaktian ini ya Tuhan. Kami oleh karena firman-Mu, maka kami tidak perlu takut di dalam menghadapi semuanya ini. Justru ketika kami berada di rumah masing-masing, maka kami dapat membantu pemerintah di dalam mengatasi penyebaran virus corona yang sangat masif ini ya Tuhan. Melalui kami berdiam diri di rumah, maka kami juga merasakan bahwa Tuhan beserta dengan kami. Maka biarlah Tuhan beracara di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam hari-hari kami ketika kami berada di rumah masing-masing. Biarlah roh ketaatan turun ke atas dan ke dalam diri dari masing-masing jemaat, sehingga mereka ya Tuhan taat akan keputusan-keputusan baik dari gereja maupun pemerintah yang ada ya Tuhan, agar mereka di dalam roh tunduk taat, roh hamba, hati hamba itu ya Tuhan, mereka tidak pergi kemana-mana,
tidak tamasya, melainkan duduk tenang berdoa kepada Engkau ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau adalah pelindung kami. Kami berdoa untuk jemaat yang lanjut usia. Kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Mereka memang rentan terhadap penyakit ini, tetapi biarlah ketidaktakutan ada di dalam hati mereka. Tidak takut terhadap virus ini, melainkan mereka takut akan Tuhan, tunduk dan taat di hadapan Tuhan. Lindungi mereka di rumah masing-masing ya Tuhan. Kami teringat seperti halnya wabah ketika melanda Mesir. Orang-orang Israel disuruh diam di dalam rumah. Di depan pintu ada olesan darah domba. Kami saat ini yakin ya Tuhan, meskipun kami berada di rumah masing-masing, darah anak domba Allah melindungi kami semua. Sehingga anak-anak sulung orang Israel diselamatkan. Sehingga kami semua dengan darah anak domba Allah melindungi kami, dan kami diluputkan dari mara bahaya ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Beri kami roh sukacita dalam menghadapi semuanya ini. Dan sekarang ini jemaat Tuhan, setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan, maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Hatiku, ada benih kebenaran dalam hidupku. Tiap hari diteguhkan, disegarkan oleh firman-Nya yang hidup. Ada Yesus di hatiku, ada benih kebenaran dalam hidupku. Tiap hari diteguhkan, disegarkan oleh firman-Nya yang hidup. Tuhan, makin dalam makin kuat di dalam Tuhan, makin berakhir di dalam Tuhan, makin dalam makin kuat di dalam makin kuat di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan bersaat teduh sejenak. Amin.